Gunung ini mungkin tidak setinggi gunung-gunung lain, tapi ia menyimpan pesona tersendiri. Dari awal kami menampakkan kaki, kami dibuat terpatri karena kami tahu bahwa setiap langkah akan selalu terekam di hati. Perjalanan singkat sebelum bulan Ramadan ini bukan hanya tentang mendaki gunung, tapi juga tentang mengingatkan diri sendiri bahwa setiap langkah punya maknanya tersendiri. Jadi, di musim penghujan kali ini, saya bersama dengan adik dan rekan adik saya yaitu Fikri dan Eka berencana untuk mendaki salah satu gunung yang ada di Bandung, yaitu Gunung Bendera. Mungkin teman-teman masih belum familiar dengan gunung yang satu ini karena tidak seterkenal gunung lainnya yang ada di daerah Bandung. Yuk, berangkat. Mau kemana sekarang? Gunung Bendera. Oke, kita caps ya. Go! Gunung yang terletak di Bandung Barat ini tentunya menjadi pilihan di kala pendakian gunung. Akhir-akhir ini banyak yang ditutup karena cuaca yang kurang bagus. Pendakian ini kami lakukan sebelum bulan puasa, momen terakhir menikmati perjalanan sebelum memasuki bulan penuh refleksi. Sore itu kami pergi menuju daerah Padalarang untuk pergi ke base camp Gunung Bendera. Untuk bisa mendaki ke sana, terdapat dua pilihan jalur, yaitu jalur Pojok Jaya Mekar dan jalur Cihalimun yang bisa dibilang jalurnya yang masih jarang dilalui. Karena kami ingin merasakan kesunyian di selama pendakian, maka kami memutuskan untuk melalui jalur Cihalimun. Sebelum maghrib, kami akhirnya sampai di base camp Gunung Bendera via Cihalimun. Di sana kami kemudian mempersiapkan perjalanan kami untuk melakukan pendakian. Dari Bendera mau ke Aceh. Beres maghrib, kami kemudian memulai pendakian. Selain kami, ternyata ada satu kelompok pendaki lain yang juga mendaki Gunung Bendera via Cihalimun. Di malam yang pekat dan jalanan yang masih sepi, tapi di sini, di sebuah sudut kecil Padalarang, langkah kami baru saja dimulai. Mendaki di malam hari selalu punya nuansa yang berbeda. Tidak ada panorama luas yang bisa langsung dinikmati. Hanya cahaya kecil dari lampu tenda kami yang membuka jalan. Di luar dugaan, hujan perlahan turun dan membasahi setiap langkah kami. Di tengah gerimis hujan, beberapa kali kami butuh jeda. Seteguk air, sedikit camilan, dan percakapan ringan sebelum melanjutkan langkah. Dinginnya malam menusuk kulit kami. Tapi di sini, kebersamaan tentunya dapat menghangatkan segalanya. Di sini langit terasa lebih luas, angin juga lebih segar. Setelah 1,5 jam perjalanan, kami akhirnya sampai di puncak. Selamat. Sampai juga. Akhirnya sampai juga. Kak. Selamat. Ada sesuatu yang selalu membuat puncak begitu istimewa. Bukan hanya tentang ketinggian, tapi tentang perjalanan yang telah dilewati untuk sampai ke sini. Tidak ada selebrasi berlebihan, hanya rasa syukur. Di malam ini, sebelum melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kami merayakan sebuah perayaan kecil karena kami telah melangkah lebih tinggi, merasakan kebebasan dan ketenangan di salah satu sudut kecil kota Bandung. Di sana, kami kemudian membuka tenda dan memasak untuk makan malam kami. Di malam itu, saya tersadar bahwa beberapa hal memang terasa lebih berharga saat kita merasakannya dalam kesederhanaan. Kopi panas di tengah dingin, tawa kecil di tengah lelah, dan suasana malam yang membuat tenang. Di puncak rindu Gunung Bendera, kami merasakan malam yang begitu indah. Di tengah gelap malam, kami dapat melihat lampu kota dari kejauhan. Banyak obrolan dan canda tawa yang kami rasakan hingga tak terasa rasa kantuk kemudian menyerang kami dan akhirnya kami terlelap di tengah sunyinya malam. Ketika hari masih gelap dan kota masih terlelap, di sudut kecil Padalarang, kami bersiap untuk menyaksikan sesuatu yang selalu sederhana tapi tak pernah membosankan, yaitu mentari terbit. Menunggu matahari terbit adalah tentang kesabaran. Langit yang tadinya gelap mulai memperlihatkan warna-warna lembutnya. Biru pekat bergeser menjadi oranye samar. Udara masih dingin, tapi ada sesuatu yang membuat momen terasa hangat. Mungkin inilah alasan kenapa orang-orang selalu mencari sunrise. Bukan hanya karena indah, tapi karena ada harapan di setiap fajar yang muncul. Dan akhirnya, sang surya menampakkan dirinya.
perlahan namun pasti menyinari setiap sudut yang tadinya tertutupi oleh gelap. Cahaya keemasan menyapu tanah, menciptakan bayangan panjang dan menghidupkan kembali dunia yang sempat terlelap. Weh, ini yang sudah membolang. Jadi gimana, di bawah ada air nggak? Ada, cuman nggak ada air, nggak ada air. Terus gimana? Kalian ngebersihinnya? Nah. Jadi jauh-jauh ke bawah, ternyata nggak ada air. Pas gitu. Waduh, semangat untuk kita. Semangat yuk, bisa yuk, nyari deh ke itu. Ada sesuatu yang magis di sini, seolah dunia terlahir kembali. Sebuah pengingat bahwa tak peduli seberapa gelap malam, fajar akan selalu datang, selalu ada awal yang baru. Jadi dalam suatu perjalanan, contohnya seperti pendakian, kita jangan sampai lupa untuk kembali turun membawa sampah. Dan di sekitar sini masih cukup terlihat banyak sampah ya, di sekeliling sini. Jadi nanti kita akan coba untuk membawa semua sampah yang ada di sini agar kelestarian yang ada di Gunung Bendera ini tetap terjaga. Oke, kita mulai untuk membawa sampahnya. Oke, setelah kita beres-beres dan juga membersihkan sampah yang ada di Gunung Bendera ini, kita packing semuanya di dalam tas carrier. Dan untuk tas carrier saya sudah penuh ya. Jadi dalamnya itu terdapat barang-barang bawaan dan juga sampah yang telah kita bersihkan tadi. Dan untuk cara packing sampah di tas carrier sudah saya berikan videonya ya, dan teman-teman bisa menontonnya di atas. Dan karena sekarang hari sudah menjelang siang, kita coba untuk melanjutkan perjalanan. Semoga dalam acara pendakian kali ini dan juga bersih-bersih sampah yang kita lakukan di Gunung Bendera ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk selalu menjaga kebersihan di alam, baik itu di gunung ataupun tempat alam yang lainnya. Dan teman-teman pun bisa untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam yang ada di tempat kalian tuju. Gunung kecil ini mengajarkan suatu hal. Kita tidak perlu jauh untuk menemukan ketenangan. Terkadang tempat terdekat pun menyimpan keindahan yang tak kalah memukau. Tak perlu terburu-buru, cukup berjalan perlahan, yang penting kita sampai di tujuan. Sama seperti di pendakian kali ini. Selama perjalanan, kita dituntut untuk melewati kegelapan dulu untuk bisa melihat segala sesuatu yang lebih jelas. Sama seperti hidup, ada proses yang harus dilalui sebelum akhirnya kita memahami sesuatu dengan lebih utuh. Dan jika kita merasa kelelahan, jangan menyerah. Mungkin semesta menyuruh kita hanya untuk berhenti sejenak. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk menikmati apa yang ada di depan kita. Tanpa terburu-buru, tanpa distraksi. Sekian catatan perjalanan edisi pendakian menuju puncak Gunung Rindu Gunung Bendera. Jika video ini dirasa bermanfaat dan menghibur rekan-rekan semua, silahkan bagikan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi lainnya. Saya Muhammad Farhan Gumilang, sampai jumpa di video selanjutnya.